segala perkara dapat ku tahu dalam Dia. Lebih keras lagi. Siap. Jadikanku pemenangku. Segala perkara dapat ku tahu dalam Dia yang beri kekuatan padaku, bukan karena kuat gagahku, tetapi oleh Roh-Nya. Jadikanku lebih keras. Segala perkara dapat ku tahu dalam Dia yang beri kekuatan padaku, bukan karena kuat gagahku, tetapi oleh Roh-Nya. Jadikanku pemenang, tetapi oleh Roh-Nya. Jadikanku pemenang, pemenang. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Shalom. Shalom. Berapa banyak kita yang bersuka cita di tempat ini, lambaikan tangan kita tinggi-tinggi. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Dia yang selalu mengasihi, Dia yang selalu menyertai setiap kita. Mari pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, memuji, menyembah, bersyukur kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan hadir, Tuhan menjamah dan melawat setiap kita. Yang percaya katakan amin. 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 Mari bersama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Pagi yang baru Tuhan berikan untuk setiap kami. Datang di tempat ini, beribadah bersama. Dengan segenap kerinduan kami datang Tuhan. Kami rindu memuji, menyembah, meninggikan Engkau, menyenangkan hati-Mu. Dan kami sungguh percaya Kau bertahta atas pujian penyembahan setiap kami. Tuhan, Kau memberkati pada kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama kita berkata, amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Katakan ya Tuhan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku lakukan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan kami ku bersuka karenamu. Katakan ya Tuhan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama kami hidup. Selama aku hidup. Ya Allahku, ya Allahku,
hendak bermazmur bagimu. Selagi ku ada, inilah yang ku renungkan setiap waktu, dan yang puja dan
Sebab yang terbaik sudah Tuhan berikan untuk setiap kami. Pagi hari ini menjadi bagian setiap kami Tuhan. Kami mau bawa pujian kami, penyembahan kami yang terbaik hanya untuk Engkau, untuk menyenangkan hatimu. Berapa banyak Bapak Ibu Saudaraku, pagi hari ini kita mau menyenangkan hati Tuhan. Mari bersama bukalah kedua tangan kita. Mari angkat sembah kita kepada Tuhan. Kami sembahkan, kami tinggikan, oh Tuhan, oh Yesus. Ini samaku, ini pujianku kepadamu. Untuk senangkanmu, Yesus. Haleluya, haleluya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kami sembah. Haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami bersyukur kepadamu, Yesus, Allahku yang mengasihiku. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya, Yesus. Karalapa ya ralamu, karalapa ya ralamu, karalapa shiralapa ralapa, karalapa ralapa shikiralapa ralapa ralapa, karalapa ralapa shikiralapa ralapa 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 ralapa, karalapa ya ralamu. Bertahtalah atas pujian penyembahan setiap kami Tuhan. Karalabaralabaralabaralaba shikiralabaralaba. Kau disenangkan, kau ditinggikan, kau dimuliakan, oh Yesus. Haleluya, kami berikan yang terbaik. Karalapa ya ralamu, karalapa ya ralamu. Lebih daripada nyanyian yang indah, lebih daripada kata-kata yang indah, kami bawa hati kami Tuhan, hati yang mau terus menyembah. Kami bawa hidup kami Tuhan, hidup yang mau terus mengasihi Engkau. Kami persembahkan semuanya hanya kepadamu, yang terbaik hanya bagimu Tuhan. Karalama syiaralama.
Ini persembahan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, to Jesus I surrender. All to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Katakan, I surrender all. I surrender all. We surrender all to You. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Nyanyikan, berserah pada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti. Boleh satu kali lagi katakan, berserah. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, kami berserah. Aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah. Katakan lagi, aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah. Mari angkat kedua tangan kita bersama-sama, tanda berserah. Aku berserah, iya aku berserah. Aku berserah pada Yesus, pada Yesus, Juru Selamat. Aku sambil bangkit berdiri bersama-sama, Bapak Ibu saudaraku, katakan, aku
Bapak Ibu Saudaraku, katakan aku berserah. Aku ada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Katakan pada Yesus Juru Selamat. Pada Yesus Juru Selamat, aku satu kali lagi Bapak Ibu Saudaraku, katakan pada Yesus Juru Selamat. Pada Yesus Juru Selamat, aku tetap angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, tanda penyerahan kita Bapak Ibu Saudaraku. Nama syakaralamo, hidiyalama shikidiyalamo. We surrender all to you, Lord. We surrender all to you, Lord. Ya balalama shikiyalama, balalama shikiyalama, balalama shikiyalama. Nama syakaralama ya shalamo. Buat setiap tangan yang terangkat kepadamu Tuhan, kami berserah penuh. Kami berserah, kami berserah. Ya, ini hidup kami, biar Tuhan yang berdaulat, biar Tuhan yang bertata, biar Tuhan menjadi pemilik hidup setiap kami Tuhan. Ya, ini hamba-hambamu, ini kami Tuhan, ini hidup kami, kami berserah, kami berserah sepenuhnya. Haleluya. Idamaya syakaralabo, we surrender all to you. Yes Lord, kami berserah kepadamu Tuhan, Allah Bapa, Tuhan dan Rajaku. Ya Yesus, ya Kaulah Tuhan atas hidup setiap kami, oh setiap kami. Oh berserah, berserah, ku mau berserah. Kami menyadari Tuhan, berserah berarti menyerahkan seluruh kehidupan kami, seluruh area kehidupan kami, keinginan kami, rencana kami, hidup kami, bahkan talenta yang kami punya, kemampuan yang kami punya. Kami mau persembahkan, kami mau serahkan hanya kepada Tuhan. Biar hidup kami, bukan kami lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kami. Itu yang kami rindukan Tuhan pagi hari ini. Dan kami mengangkat tangan kami tinggi-tinggi. Bapak Ibu Saudaraku, siapapun kita yang ada di tempat ini yang berkata kepada Tuhan,
Tuhan, aku meletakkan seluruh kehidupanku kepadamu, menyerahkan semuanya, dan Tuhan berdaulat penuh. Angkatlah kedua tanganmu tinggi-tinggi Bapak Ibu saudaraku, dan mari menyembah dengan penuh penyerahan hidup kepada Tuhan. Bukan hanya menyerahkan seluruh persoalan hidup, tetapi biarlah hidup kita yang mau kita persembahkan dan kita serahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu Bapak Ibu saudaraku, mari sembah Dia. Oh Tuhan Yesus, berdaulatlah penuh di hidupku, biar hidupku terus Kau sempurnakan dan membawa kemuliaan-Mu. Ini hidupku Tuhan Yesus, ini segenap keinginanku dan rencanaku, ya ku persembahkan, ku serahkan Tuhan, biar Kau pakai. Ku berserah, we surrender all to you Lord. Shakarama, shakarama. Yesus, 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 Yesus. Oh, we surrender all. Inamata kayalama, shikiyalama, shakarama. Ilabarama, sikiyalama, 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 Doa kami, biar Tuhan menyempurnakan kehidupan kami dan berujung kepada kemuliaan nama Tuhan. Itu yang kami rindukan Tuhan. Kembali angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi Bapak Ibu saudaraku. Sebagai satu tanda, pagi hari ini kita mau berkata kepada Tuhan, berdaulatlah penuh atas kehidupanku. Berdaulatlah penuh atas hidupku. Kuserahkan kepadamu Tuhan. Angkat tangan tinggi-tinggi. Katakan I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to You, Lord. Sekali lagi Bapak Ibu saudaraku katakan, I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all.
kuasa telah penuh atas kehidupan kami. Engkau Tuhan dan Raja kami. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Semua yang rindu serahkan hidup, sama-sama kita katakan amin. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari yang bersuka cita bagi hari ini, bertepuk tangan bagi Dia. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan yang baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Kami katakan masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan yang baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Mari angkat tangan kita. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Mari sorakan haleluya. Sama-sama. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur,
Haleluya, pagi hari ini kita semua percaya setiap pujian, setiap sembah kita hanya bagi Dia yang sepakat. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. We give you all the praise, all the worship to you. You are God, and we lift you up. We keep singing, we keep praising, we won't stop. Giving all we got, 'cause you're worthy of all glory. Oh, there is no other. You are forever. Katakan, Lord over all. There's nobody like you, no one beside you. To you, let endless praise resound. Every night and day, and with no delay, let endless praise resound. Let's go! Kami puji Engkau Tuhan. Mari sama-sama katakan boundless love. Boundless love, life before the sun. So glory, eternal, never stops. Giving all you got, creation, keep singing. Oh, there is no other. You are forever, Lord of Lords. There's nobody like you, no one beside. Mari angkat tangan sama-sama, nyanyikan. To you, let endless praise resound. Every night and day, and with no delay, let endless praise resound. To you, let endless praise resound. Every night and day, and with no delay, let endless praise resound. Let's go! Let endless praise resound in this earth, Lord. We give you all the glory. Mari sama-sama kita angkat tangan kita, Bapak Ibu saudaraku. Come on, sing. We give you up, up, up. Oh, we're giving you a love, love, love. For everything you've done, done, done. We give you all the praise. We lift you up. We lift you up. Whoa. We give you a love, 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 love. For everything you've done, done, done. Oh, we give you all the praise. Oh! Mari melompat bagi Tuhan bersama-sama, Bapak Ibu saudaraku. Mari semuanya sama-sama nyanyikan. To you, let endless praise resound. Every night and day, and with no delay, let endless praise resound. To you, let endless praise resound. Every night and day, and with no delay, let endless praise resound. To you. Berikan Dia sorak-sorai kemuliaan yang paling meriah. Haleluya. Amin, amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu saudaraku. Sungguh tidak ada yang lain yang seperti yang Kau Tuhan. Kau sungguh mengasihi setiap kami. Dan sampai selama-lamanya tetap Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Selain Kau tiada yang lain.
di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Katakan selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dah habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Mari bersama kita bangkit berdiri, angkat tangan kita. Kami mengaminkan pujian ini Tuhan. Engkau tetap selama-lamanya bagi kami. Terima kasih untuk apa yang sudah Engkau lakukan di hidup kami. Terima kasih. Tak ada Allah yang seperti Bapa di surga. Yang kami sembah, kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan karena kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kami bisa memenuhi panggilan ibadah kudus. Engkau Tritunggal Allah Maha Mulia. Dalam ibadah yang baik ini Tuhan, dengan sengaja kami membuka hati dan pikiran kami untuk ditaburi oleh firman-Mu. Berkata-katalah kepada kami, tolonglah kami, buat kami mengerti firman-Mu. Taruh di hati kami sebuah keinginan yang kuat untuk kami bisa melakukan firman yang kami mau pelajari bersama. Kau menolong hamba-Mu yang banyak kekurangan ini, tolonglah. Ke dalam tangan belas kasihan Allah yang sempurna itu kami berserah. Demi nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Selamat beribadah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tahu Bapak Ibu, 2 minggu lagi kita akan memperingati Paskah. Setelah sebelumnya kita terlebih dahulu memperingati Jumat Agung. Karena itu pagi ini saya ingin membawa pikiran kita ke sana. Mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita menggumuli bagian-bagian ini 2 minggu menjelang kita memperingati Paskah Bapak Ibu. Karena itu firman Tuhan pagi ini akan di sekitar peristiwa Getsemani. Kalau boleh diberi judul Bapak Ibu, maka judulnya takut yang menyelamatkan. Kita tahu hanya ada 2 ketakutan yang boleh ada pada manusia. Pertama, takutlah akan Allah. Yang kedua, takutlah kepada ketakutan itu sendiri. Tetapi hari ini kita coba ingin melihat lebih jauh. Ada ketakutan-ketakutan yang menyelamatkan. Yang kita coba akan renungkan dan kita hidupi dalam hidup kita masing-masing. Teks kita dari Injil Markus 14 ayat 32 sampai 42. Markus 14 ayat 32 sampai 42. Sekali lagi tema kita, takut yang menyelamatkan. Itulah tema kita Bapak Ibu. Kita akan merenungkan bersama-sama. Saya bacakan dengan cepat, Bapak Ibu bisa menyimak pembacaan ini. Di Taman Getsemani. Itu judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Kita tahu Getsemani artinya pemerasan anggur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya. Ayat 32. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Yang diberkati mereka yang membaca firman Allah, merenungkannya, menyimpan dalam hati, dan yang paling berbahagia, kita yang menghidupi dan melakukan firman tersebut. Amin. Bapak Ibu, kita coba akan pikirkan bersama-sama tentang takut yang menyelamatkan. Kalau kita baca ayat ini dengan kacamata kita orang modern zaman sekarang, nggak ada yang aneh. Tapi kalau Bapak Ibu coba memahami dengan budaya zaman itu, saya suka bilang dari mimbar ini, setiap teks firman Tuhan turun dia punya konteksnya. Budaya, sosial, politik, ekonomi, agama, keimanan, kebatinan orang di zaman itu mempengaruhi gaya penulisan para penulis kitab suci. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, ayat ini bagi gereja mula-mula sangat aneh. Terutama ayat 34. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Beberapa orang sampai berkata, jangan-jangan ini tulisan yang gak benar. Yesus takut dan gentar. Karena konsep berpikir budaya zaman itu, ini asing, ini nggak betul. Itulah sebabnya ketika melihat kekurangan dari Markus, Matius dan Lukas,
coba membenahi tulisannya Markus, meluruskan kata itu. Yang berkata begitu cukup banyak dalam gereja mula-mula. Tapi itu gak betul Bapak Ibu. Apa yang dituliskan Injil Markus oleh Yohanes Markus benar-benar sepenuh-penuhnya itulah yang dimaksudkannya. Kristus sungguh-sungguh takut dan gentar. Bapak Ibu, dua kata ini yang digunakan oleh Markus, takut dan gentar, kata yang haram bagi orang Yunani Romawi. Dan kita tahu bahwa orang Yahudi sedang dijajah Romawi, dan ketika Yunani menjajah Alexander itu mewajibkan semua bangsa yang dia invasi harus belajar budaya Yunani, budaya Helenistik. Karena itu Bapak Ibu, cara menghancurkan suatu bangsa, hancurkan budayanya. Maka bangsa itu akan kehilangan identitas. Ketika bangsa itu kehilangan identitas, hancurlah satu bangsa. Begitulah cara Alexander Agung ketika dia menjajah suatu bangsa. Sayangnya, dia cuma punya 3 guru hebat bahasa Yunani. Selebihnya guru-guru biasa. Karena itu bahasa Yunani menjadi begitu berantakan. Muncullah Yunani Koine, Yunani pasaran. Bahasa Yunani Koine inilah yang dipakai untuk menulis kitab suci. Yang saya mau beritahu Bapak Ibu, 390 tahun sebelum Tuhan Yesus, ada seorang yang bernama Sokrates, punya murid namanya Plato. Plato punya murid namanya Aristoteles. Nah, Plato itu menulis cerita tentang Sokrates. Seorang filsuf besar, orang hebat luar biasa Bapak Ibu, yang kecerdasannya masih cukup berpengaruh sampai hari ini. Sokrates, pikiran-pikirannya yang cemerlang itu dia hidupi sungguh-sungguh. Nah, Sokrates yang memulai kelihatannya 390 sebelum Masehi. Seorang yang karena pemikirannya begitu cemerlang, menghidupi pemikiran-pemikirannya, dikategorikan sebagai orang yang pemberani luar biasa. Mempengaruhi orang-orang muda, mengkritisi kestabilan di Athena. Yang sudah stabil dia kritisi, pengadilan dia kritisi, orang-orang tiran dia kritisi. Semua dia kritisi. Sebab pemikirannya begitu cemerlang. Karena itu Sokrates kemudian ditangkap sebagai filsuf besar. Yang cerita ini Plato muridnya. Waktu Sokrates ditangkap Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Karena begitu cemerlangnya dia. Penjaga penjara sampai begitu tertarik kepada dia. Setiap malam dia mengajar murid-muridnya yang datang ke penjara. Dia di penjara bukan karena berbuat salah, tapi karena pemikiran-pemikiran yang cemerlang, menginspirasi orang-orang muda, dikhawatirkan muncullah pemberontakan-pemberontakan di Athena. Ketika dia ditangkap itu, kepala atau penjaga penjara begitu tertarik. Lalu kemudian dia senang sekali dengan Sokrates. Dia berkata, tahukah engkau di penjara engkau akan dijatuhi hukuman mati? Sokrates bilang, iya saya tahu. Kenapa engkau tidak membela dirimu? Belalah dirimu. Sokrates berkata, tidak. Mereka memasukkan saya ke penjara. Mengadili saya bukan karena kebenaran. Tapi karena nafsu mereka untuk membunuh saya. Enggak apa-apa. Tapi engkau enggak boleh mati. Karena itu, ayo keluar. Aku yang jaga penjara, aku lepaskan kau. Keluarlah. Sokrates dengan bijak berkata, enggak boleh. Enggak boleh begitu. Kalau aku keluar dari penjara, pertama aku melanggar peraturan. Yang kedua, engkau akan terkena masalah karena mengeluarkan aku. Tidak, aku tetap akan ada di penjara ini, menjalani hukuman mati yang harus aku jalani. Kemudian penjaga penjara berkata, oh kalau begitu gini saja, aku pura-pura kunci penjara ini, tapi gak tak kunci. Nanti malam-malam kamu keluar melarikan diri, selamatkan dirimu dari hukuman mati. Sokrates berkata, tidak begitu. Sebab Sokrates percaya, yang dipercaya oleh kemudian para pengikut di bawahnya Stoik itu, kaum Stoik yang percaya bahwa kehidupan sejati itu kehidupan di luar tubuh. Setelah tubuh ini mengalami kematian, kehidupan yang abadi dan sejati itu, kehidupan yang kekal itu kehidupan di luar tubuh. Dan dia menghidupi betul-betul cara berpikirnya itu. Kemudian singkat cerita Bapak Ibu, Sokrates berkata tidak, saya tetap akan dipenjara. Dan kemudian Sokrates dijatuhi hukuman mati dengan cara meminum racun hemlock. Sejenis tanaman
yang mengandung racun yang begitu mematikan ketika dia minum. Menurut cerita Plato muridnya itu, yang pertama mengalami reaksi adalah kakinya. Kedua kakinya mengalami kaku. Dia membaringkan diri lalu pelan-pelan tertidur mati oleh karena racun hemlock itu. Orang ini, Bapak Ibu yang dikasihi Sokrates, yang menjadi inspirasi orang-orang Yunani dan Romawi bagaimana orang yang berani itu. Orang yang berani adalah orang yang berani menatap wajah kematian dengan tidak gentar. Dengan tidak punya rasa takut. Dengan tidak punya kekhawatiran. Seorang yang pemberani itu menghadapi wajah kematian punya ketegaran hati yang luar biasa. Itu sebabnya kemudian setelah Sokrates muncullah orang-orang yang mematikan perasaan mereka. Mereka membunuh rasa takut. Mereka membunuh rasa cemas. Pendek kata, semua yang bersifat perasaan itu dibunuh oleh mereka. Dikontrol begitu rupa, ditaklukkan supaya bisa mengalahkan rasa takut. Dan bagi mereka, orang berani, sekali lagi, orang yang dengan berani menghadap wajah kematian dengan kepala tegak. Setelah Sokrates, Bapak Ibu, muncullah orang-orang hebat, orang-orang yang terkenal. Sampai ke zaman kita ini mereka sangat dikenal. Alexander Agung dari Makedonia. Yunani itu, Bapak Ibu, seorang yang dikenal begitu pemberani luar biasa, tak pernah takut mati. Julius Caesar dari Romawi. Leonidas I, Raja Sparta yang terkenal dengan 300 Spartan itu. 300 Sparta menaklukkan Persia yang luar biasa pasukannya. Hanya dengan 300 orang. Orang-orang yang tak pernah takut mati. Karena itu Bapak Ibu, takut dan gentar adalah kata-kata haram bagi pria. Takut dan gentar itu pantang bagi seorang pria. Seorang pria harus punya wajah keberanian menghadapi wajah kematian sekalipun. Filsuf Sokrates menginspirasi orang-orang menjadi begitu pemberani dan membunuh emosi manusia. Yohanes Markus tahu hal ini sebab dia hidup dibesarkan dengan budaya Yunani walau dia orang Yahudi. Budaya Helenistik begitu mempengaruhi pola pikir orang di zaman itu. Jadi Yohanes Markus, penulis Injil Markus, tahu kata ini haram bagi orang agung, bagi orang pahlawan-pahlawan hebat, bagi orang-orang yang ternama, bagi pria-pria sejati. Kata takut dan gentar haram bagi mereka. Tetapi perhatikan Bapak Ibu, Tuhan Yesus. Dengan sengaja Yohanes Markus menuliskan cerita itu yang tidak dicatat oleh Lukas maupun Matius. Karena Matius dan Lukas memperlunak kata itu. Tapi Markus tegas. Kalau kita melihat kepada orang-orang perjanjian lama, orang-orang agung dalam perjanjian lama, kita ketemu seperti orang-orang seperti Daud. Bagaimana dengan Daud? Ketika menghadapi kematian, ketika menghadapi rasa takut, ketika wajah ketakutan dan kecemasan itu terjadi, bagaimana mereka mengekspresikan perasaan mereka. Daud pernah menangis luar biasa di Ziklag. Sampai-sampai dia tidak punya kekuatan lagi untuk menangis. Ketika bersama dengan 600 pasukannya dia kembali ke Ziklag. Istri dan semua anak-anaknya juga orang Israel yang ikut dengan dia dalam pelarian itu Bapak Ibu. Telah dirampas oleh musuh. Daud menangis luar biasa. Dia menjerit dan dia takut sebab kemudian 600 tentara itu akan melempari dia dengan batu sampai mati. Firman Tuhan memberitahu Daud dan semua pahlawan yang bersama dengan dia menangis sampai tidak punya kekuatan lagi untuk menangis. Itu di Ziklag. Daud pernah meratapi Absalom anaknya itu 3 tahun. Kita ketemu orang agung, Ishak. Meratapi ibunya, kesedihan yang luar biasa. 4 tahun. Sampai datang Ribka, barulah dia dihiburkan. Kita ketemu dengan Yusuf. Yang meraung-raung menangis ketika ketemu dengan saudara-saudaranya, ketemu dengan papanya yang namanya Yakub. Orang-orang agung dalam perjanjian lama mengekspresikan
mengekspresikan hati mereka, emosi-emosi mereka, rasa takut, cemas, khawatir mereka dengan cara yang begitu kentara. Beberapa dari mereka menciptakan syair-syair seperti Daud dalam Mazmur-Mazmurnya, itu cerminan dari perasaan emosinya ketika mengalami rasa takut. Perhatikan ada dua ekstrim. Sokrates, orang Yunani dan Romawi pantang takut dan gentar. Sehingga mereka mematikan perasaan itu. Tapi orang-orang agung dalam perjanjian lama mengekspresikan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan mereka melalui syair atau tangisan, rintihan, ratapan. Nah, Markus tidak menuliskan kedua kutub ini tentang reaksi Kristus waktu malam itu dia takut dan gentar. Kristus tidak masuk kepada kutubnya Sokrates. Kristus tidak mengikuti orang-orang agung dalam perjanjian lama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kristus berbeda. Bereaksi terhadap krisis yang paling mematikan di hidupnya. Nah, di sini perhatikan Bapak Ibu. Markus itu berbeda dengan Matius dan Lukas. Bapak Ibu tahu Matius dan Lukas mencatat tentang pencobaan yang hebat dialami Tuhan Yesus 40 hari di padang gurun itu pencobaan yang luar biasa yang dicatat oleh Matius, dicatat oleh Injil Lukas, dituliskan dengan cukup detail. Narasi ceritanya, kronologisnya ditulis dengan begitu rapi. Tapi Markus beda. Tentang pencobaan di padang gurun cuma 2 ayat. Dia nggak mau cerita detail. Sebab bagi Markus yang teksnya kita baca tadi, pencobaan terberat Kristus bukan di padang gurun, tapi di Taman Getsemani. Itulah intens yang paling kuat dan tinggi dari emosi Kristus ketika dia mengalami pencobaan yang paling mematikan. Dia mengalami ketakutan dan gentar yang begitu rupa. Yang dalam Injil Lukas dikatakan mengeluarkan keringat bercampur darah. Pertanyaannya untuk Bapak Ibu dan saya, apa sebabnya Yohanes Markus menuliskan 2 kata yang haram bagi orang Yunani Romawi. Takut dan gentar bagi seorang pria, seorang pahlawan, seorang agung, orang besar. Pantang dengan kata ini. Tapi kepada Kristus dia kenakan kata ini. Dan kenapa Tuhan Yesus begitu takut dan gentar hari itu di Taman Getsemani itu? Ada apa? Coba kita akan melihat satu persatu. 3 hal ketakutan yang kita perlu pikirkan. Tapi kalau kita menghidupi ketakutan ini, inilah takut yang menyelamatkan. Yang pertama Bapak Ibu. Tuhan Yesus takut dan gentar luar biasa. Sebab dia tahu sebentar lagi dia akan terpisah dari Bapanya. Itu sebabnya dia berteriak di kayu salib, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Para penganut aliran Yahweh harus mendengar ayat ini. Yesus tidak berkata, Yahweh, Yahweh, lama sabachthani. Atau Yehova, Yehova, lama sabachthani. Jika Allah hanya punya satu nama, yaitu Yahweh, hanya disebut dengan nama itu, Yesus harusnya yang pertama menjadi teladan. Yang menyebutkan Yahweh, Yahweh, lama sabachthani. Tapi Yesus menggunakan bahasa Aram. Bukan Yahweh, dia panggil Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, di Taman Getsemani, Tuhan Yesus tahu sebentar lagi dia akan terpisah dari Bapaknya. Itu sebabnya dia mengalami takut dan gentar yang luar biasa. Perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. Orang yang 100% bergantung kepada Allah, lalu terpisah dari Allah. Inilah yang dirasakan. Yesus 100% manusia sejati dari manusia sejati. Dia juga Allah yang sejati. Dia tak pernah berhenti menjadi Tuhan. Dia tidak pernah berhenti sebagai Allah. Tetapi hari itu kemanusiaannya yang sejati itu, yang selama hidup 33 tahun setengah bergantung 100% kepada Bapaknya, yaitu Bapa di surga. Dan dia tahu sebentar lagi
dia akan berpisah dengan bapaknya itu. Itu sebabnya dia ketakutan luar biasa. Ini ciri orang yang bergantung penuh kepada Allah 100%. Jika Kristus tidak takut dan gentar hari itu, justru aneh. Saya ulang, jika Tuhan Yesus hari itu tidak takut dan gentar, ketika dia tahu sebentar lagi dia akan berpisah dengan Bapaknya, justru aneh. Sebab selama hidupnya dia bergantung kepada Bapaknya itu 100% sepenuh-penuhnya. Tuhan Yesus tidak takut mati. Dia tahu dia datang untuk mati. Bagi Bapak Ibu dan saya, dia nggak takut mati, enggak. Yang dia takutkan pisah dari Bapaknya. Itu yang membuat dia takut dan gentar, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sekali lagi, justru kalau Tuhan Yesus tidak takut hari itu dan tidak gentar, ada yang aneh. Sama seperti Bapak Ibu dan saya. Jika engkau terpisah dari Allah, engkau ditinggalkan oleh Allah, lalu engkau baik-baik saja, aneh. Aneh. Jika engkau beberapa bulan tak ke gereja, beberapa hari tak berdoa, beberapa waktu tak baca Alkitab, dan kau merasa baik-baik saja, aneh dalam hubunganmu dengan Tuhan. Ada yang aneh. Ada yang keliru di sana. Bapak Yakub Susabda cerita dalam doa malam Kamis bulan lalu, saya bercerita Bapak Ibu. Ada seorang istri berkata-kata, perkataannya menyinggung suaminya karena itu perkataan yang menyakitkan dan gak benar. Lalu suaminya menunggu supaya istrinya minta maaf. Istrinya gak minta maaf, suaminya menunggu terus, gak juga minta maaf. Si istri terlalu gengsi meminta maaf, si suami terlalu gengsi untuk memaafkan. Dan membiarkan peristiwa itu berlalu begitu saja. Berarti perhatikan Bapak Ibu, dua manusia begitu rumit luar biasa. Mulai malam itu mereka tidur, satu menghadap utara, satu menghadap selatan. Besoknya suaminya pindah kamar. Bapak Ibu tahu kemudian berapa lama mereka begitu menghidup itu? 20 tahun. Hubungan model apa? Ketika 20 tahun hidup satu rumah, tak pernah ada cinta lagi barangkali. Tapi tak pernah mau berpisah. Saya dapat dari Pak Ponco itu. Bapak Ibu, jika engkau ditinggal oleh Allah, lalu engkau merasa baik-baik saja, ada yang aneh. Gimana? Sudah berapa lama gak berdoa, gak datang ke gereja? Iya ya, lupa aku sudah berapa lama aku gak ke gereja ya. Ada yang aneh. Itu sebabnya jika Kristus hari itu, yang hidupnya 100% bergantung kepada Bapaknya, lalu dia tidak takut dan gentar, justru ada yang aneh. Tapi karena dia takut dan gentar, itu kita bisa melihat dia manusia sejati yang sempurna. Yang seluruh hidupnya digantungkan kepada Bapaknya. Dan sebentar lagi dia akan berpisah kepada Allah yang kepadanya dia bergantung. Yang kepada Allah itu dia bersandar sepenuhnya. Dan sebentar lagi akan berpisah. Itu sebabnya dia begitu ketakutan. Pagi hari ini Bapak Ibu, bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya? Apakah engkau punya rasa takut yang sama ketika engkau harus terpisah dari Allah? Perhatikan gereja kitab Wahyu, gereja Laodikia, itu gereja yang ke-7. Orang-orang berkata, para penafsir berkata Bapak Ibu, gereja awal itu gereja Efesus. Dari gereja Efesus lahirlah 6 gereja yang lain. Jadi sebenarnya gereja ini mewakili setiap abad. Dan kelihatannya gereja Laodikia adalah mewakili abad kita sekarang menjelang kedatangan Kristus yang kedua. Gereja Laodikia, satu-satunya gereja di mana Tuhan tinggal di luar. Dia berkata, Yesus berkata, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Barang siapa membukakan, aku akan duduk makan bersama semeja. Itu gereja Laodikia. Satu-satunya gereja di mana Tuhan di luar, bukan di dalam gereja. Seorang teolog besar berkata, ada banyak gereja di Amerika, gereja di Eropa yang Tuhan sudah tidak ada di dalamnya. Sudah ditinggal oleh Tuhan. Tapi mereka merasa baik-baik saja.
Setiap kali saya diberi kesempatan untuk pelayanan di Bethany Sydney, tempatnya Pastor Han, Bapak Agus Gunawan, Bapak Ibu. Dari rumahnya ke Powerhouse itu, tempat ibadah gereja itu, selalu melewati satu jalan yang dulu gereja. Sekarang dijual, sudah jadi gereja seberang, tanda kutip. Sudah jadi tempat ibadah agama lain. Setiap kali saya lewat situ hati rasa, aduh Tuhan, gereja berubah. Tetap bangunannya gereja, tapi sudah bukan gereja. Bayangkan kalau gereja telah ditinggal oleh Allah dan gereja baik-baik saja. Tidak mengalami ketakutan, kegentaran. Tetapi yang jauh lebih spesifik Bapak Ibu, bukan tentang gereja. Ini cerita tentang individu kita adalah gereja yang hidup. Kita gereja yang organik, Bapak Ibu dan saya. Kita adalah gereja Tuhan. Bayangkan kalau kita lama tak bersekutu dengan Allah. Lalu kita merasa baik-baik saja, nyaman-nyaman saja. Lama tak beribadah, lama tak berdoa. Kita perlu berhati-hati. Itu sebabnya Bapak Ibu, cara Yohanes Markus menulis bagus sekali. Yesus takut dan gentar, itu tanda dia manusia sejati yang sempurna, yang hidupnya bergantung sepenuhnya kepada Allah, tapi sebentar lagi akan ditinggal, terpisah dari Allah. Itu menyebabkan dia ketakutan. Bapak Ibu, apakah kita punya rasa takut yang sama? Dengarkan ini, dengarkan. Tuhan tidak akan meninggalkan Bapak Ibu dan saya. Pertanyaannya, Dia yang telah mementeraikan kita dengan jaminan keselamatannya itu Allah Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah kita meninggalkan Dia? Ayo pagi hari ini waktu kita renungkan firman Tuhan ini, punyalah rasa takut dan gentar. Takut gentar model seperti ini yang akan menyelamatkan Bapak Ibu dan saya di hadiratnya. Yuk yang mengerti, tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ini alasan pertama kenapa Yesus takut dan gentar. Bukan takut kematian. Tapi dia takut sebentar lagi akan berpisah dari Bapaknya. Yang kedua Bapak Ibu. Hal yang kedua. Kenapa Tuhan Yesus begitu takut dan gentar? Yang kemudian dituduh oleh beberapa orang gereja mula-mula ini tulisan gak benar. Tetapi sesungguhnya itulah maksud Yohanes Markus dalam tulisannya. Karena dia yang tidak berdosa dijadikan dosa. Coba perhatikan 2 Korintus 5 ayat 21 Bapak Ibu. Ayat itu, ayat yang begitu terkenal, 2 Korintus 5 ayat 21. Firman Tuhan berkata demikian. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat Bapa menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah Bapa. Bapak Ibu perhatikan. Tuhan Yesus itu enggak mengenal dosa. Dia tidak berbuat dosa. Tapi dia tahu sebentar lagi dia yang tak mengenal dosa. Dijadikan dosa dengan cara apa? Dosa dari mulai Adam dan Hawa. Zaman Adam dan Hawa. Sampai dosa di masa depan 2000 tahun kekinian di zaman kita. Bahkan sampai dia datang yang kedua kali. Seluruh dosa umat pilihan Bapaknya ditimpakan kepadanya. Berapa miliar jumlah manusia yang hidup dalam rentang waktu mulai kejatuhan sampai pemulihan kedatangan Kristus. Kita nggak tahu berapa jumlah miliaran manusia. Dan dosa-dosa yang kita perbuat. Perhatikan, semakin panjang umur semakin banyak dosa yang kita buat. Jadi Bapak Ibu sebanyak apapun dosa yang kau buat kalah dengan Adam dan Hawa yang hidup 930 tahun. Metusalah, itu orang suka bilang yang metunya salah saja usianya 969. Apalagi kalau metunya benar. Bagaimana dosanya? Semua dosa-dosa ini dimampatkan begitu rupa, ditimpakan kepada Kristus. Sama dengan semua hukuman yang paling mematikan bagi setiap individu-individu yang berdosa dikumpulkan, disatukan dalam diri Kristus yang tak mengenal dosa. Itulah sebabnya dia takut dan gentar. Selama hidupnya 33 tahun setengah, dia tak tahu apa itu dosa. Dan itu begitu mengerikan Bapak Ibu. Karena itulah Bapak Ibu, dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya ketika kita melihat pergulatan di Taman Getsemani pagi hari ini?
Ternyata Tuhan Yesus takut dan gentar bukan takut mati. Sebab dia tahu dia pasti akan mati tergantung di kayu salib. Tapi yang dia takutkan terpisah dari Bapaknya. Kenapa terpisah? Karena dia yang tak mengenal dosa dijadikan dosa. Sementara Bapa Maha Suci. Bagaimana ketika Bapak Ibu memahami dan mulai mengerti kebenaran ini? Cara kita memandang dosa seperti apa? Apakah kita memandang dosa dengan serius atau kita anggap biasa-biasa saja? Yang lebih rumit dari kehidupan kita coba melakukan klasifikasi tentang dosa. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Padahal di dalam Alkitab kita tahu bersama, dosa itu bukan tentang jumlah, bukan kuantitas, tapi kualitas. Ada dosa yang membawa kematian, ada dosa yang tidak membawa kematian. Ada dosa yang kekal, ada dosa yang tidak kekal. Ada dosa yang sungguh-sungguh begitu menghancurkan kehidupan kita. Kita kadang memilah-milah dosa, sehingga kita, bahkan ketika satu hari tidak berbuat dosa kita aneh. Kok saya belum berbuat dosa hari ini ya? Sebab kita orang berdosa. Karena kita orang berdosa, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka berbuat dosa bagi kita lumrah. Bagi kita lumrah. Justru kalau tidak berbuat dosa, bagi kita aneh. Tapi Kristus beda. Dia tak mengenal dosa. Jika ada di ruangan ini, engkau begitu sensitif dengan dosa. Engkau begitu peka, ini dosa. Engkau harus bersyukur kepada Allah Roh Kudus. Sebab hati nuranimu telah dimurnikan oleh firman dan roh itu. Untuk punya ketajaman, ini dosa, ini dosa, ini dosa. Engkau punya kepekaan tersendiri. Sebab manusia berdosa. Itu bukan hanya dia mengenal dosa, tapi dia menikmati dosa. Saya suka bilang di tempat ini, dosa Bapak Ibu, seberapa besar pun dosa yang kita lakukan, jika kita melakukan dengan penyesalan yang sangat dalam, dengan rasa takut yang luar biasa, masih ada harapan untuk orang kayak begitu. Tapi sekecil apapun dan seremeh apapun sebuah dosa, tapi jika engkau melakukannya dengan menikmatinya, nggak ada harapan untuk orang kayak begini. Bagaimana ketika Bapak Ibu dan saya bersinggungan dengan dosa? Ada orang-orang yang lebih takut tidak dapat jodoh daripada takut berbuat dosa. Mereka kawin dengan orang yang tidak seiman. Padahal Efesus pasal 5 memberitahu, suami itu seperti Kristus, wajib mengasihi sampai mati seperti Kristus mengasihi gereja. Istri itu seperti gereja, wajib tunduk kepada Kristus, begitulah istri tunduk kepada suami. Ketika mereka kawin beda iman, ayat ini dilanggar dengan serius. Jika yang tidak seiman adalah laki-laki, berarti dia bukan gambaran Kristus. Jika yang tidak seiman adalah perempuan, berarti dia bukan gambaran dari gereja. Tapi orang zaman sekarang lebih takut tidak dapat jodoh daripada takut berbuat dosa. Sebab bagi kita dosa itu nikmat. Kita paling mahir berbuat dosa. Kita pakar. Barangkali setan akan kaget melihat bagaimana kehebatan manusia dalam berbuat dosa. Sebab dia pun tidak punya kreativitas seperti manusia. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya? Kristus. Kenapa dia takut dan gentar? Sebab tak mengenal dosa, sebentar lagi dijadikan dosa. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya? Terlalu akrab dengan dosa. Sampai-sampai kemudian kita tak punya rasa takut lagi. Gak punya takut ngerasanin pendetanya. Gak punya takut melakukan banyak hal yang berdosa. Gak punya takut memfitnah, gak punya takut menuduh. Bapak Ibu, mungkin firman Tuhan pagi ini terasa tidak enak. Tapi saya ingin membawa suasana hati kita kepada peristiwa Paskah. Perhatikanlah Kristus yang tak berdosa itu. Sampai mengalami ketakutan dan kegentaran yang luar biasa. Sebab apa? Karena dosamu, dosaku ditimpakan kepadanya. Pertanyaannya, apakah kita punya rasa takut yang sama? Kita yang telah ditebus. Apakah kita punya hati nurani yang telah dimurnikan oleh firman dan roh? Yang kemudian punya kepekaan. Ini gak benar. Ini dosa. Bapak Ibu, ayo kita pikirkan bagian ini bersama-sama. Saya mendorong kepada kita semua. Yuk kita asah hati nurani kita melalui ibadah seperti ini. Kita asah kepekaan roh kita melalui ibadah seperti Minggu maupun Kamis dalam ibadah di tempat ini.
Supaya kita punya ketajaman hati nurani yang sungguh-sungguh baik dalam mengenali dosa. Nah, saya ingin terangkan sedikit apa yang pernah saya terangkan Bapak Ibu. Ingatlah, sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka punya dua kemampuan. Mereka punya kemampuan untuk berdosa. Mereka punya kemampuan untuk tidak berdosa. Tapi setelah mereka jatuh ke dalam dosa, apa yang terjadi? Manusia itu punya kemampuan untuk berdosa. Yang kedua, kemampuan untuk ketidakmampuan untuk tidak berbuat dosa. Jadi setelah jatuh ke dalam dosa, manusia punya dua kemampuan. Kemampuan untuk berdosa. Yang kedua, ketidakmampuan untuk tidak berdosa. Tapi setelah ditebus oleh kuasa darah Kristus, Bapak Ibu dan saya, kita punya dua kemampuan yang dipulihkan seperti peristiwa sebelum kejatuhan. Bapak Ibu dan saya punya kemampuan untuk berdosa, Bapak Ibu punya kemampuan untuk tidak berdosa. Kemampuan kita dipulihkan kepada titik awal. Karena itu Bapak Ibu dan saya, ayo kita belajar. Mari kita berjuang. Berjuang. Dan memang mereka yang hidup benar, mereka mengalami penganiayaan batin yang luar biasa. Mereka yang hidup benar, mereka akan dianiaya secara mental. Orang-orang yang hidup benar dalam keuangan, hidup benar dalam pelayanan, hidup benar dalam kehidupan. Mereka akan teraniaya secara mental. Tapi tetaplah hidup benar. Betapa pentingnya, mari kita memandang dosa sesuatu yang serius. Sampai Allah harus menjadi manusia, mati tergantung di kayu salib. Itu dosa. Perhatikan. Sampai Bapak, Ibu, dan saya memahami betapa seriusnya dosa, barulah kita bisa berhenti berbuat dosa. Saya ulang. Sampai kita sungguh-sungguh memahami betapa seriusnya dosa, barulah Bapak, Ibu, dan saya bisa berhenti berbuat dosa. Jika kita belum bisa memahami betapa seriusnya dosa, sampai Allah harus mati di dalam Kristus, maka kita akan terus berkanjang dalam dosa. Bapak Ibu, yuk kita pikirkan bagian ini bersama-sama. Kita dengan serius belajar, bertumbuh. Saya tidak boleh menghakimi siapapun di ruangan ini. Saya pun sedang bertumbuh. Saya pun masih punya banyak kelemahan dan kekurangan. Tapi kita harus belajar, bertumbuh terus. Punyalah kepekaan. Ini dosa. Ini dosa, ini gak benar. Kristusku sampai mati gara-gara ini, saya gak mau. Ayo kita belajar bersama-sama. Yang mengerti katakan amin. Ayo tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kebenaran yang terakhir. Kenapa Tuhan Yesus mengalami ketakutan yang luar biasa dan rasa gentar yang begitu mengerikan. Begitu intens. Ini seperti puncak dari emosi yang begitu mengerikan. Yang dicatat oleh Yohanes Markus dalam Injil Markus. Yang ketiga. Karena dia terpisah dari Allah. Sebab dia dijadikan dosa. Maka yang ketiga, sebab dia dijadikan kutuk. Galatia 3 ayat 13 berkata. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Bapak Ibu, perhatikan ayat ini. Apa sih kutuk hukum Taurat itu? Kutuk hukum Taurat begini. Semua orang wajib harus melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Satu saja melanggar, itu melanggar seluruh hukum yang lain. Sebab hukum Taurat seperti mata rantai yang tak terputuskan. Kalau satu putus, itu merusak semua yang lain. Jadi kutuk hukum Taurat adalah setiap orang harus wajib tidak boleh tidak mentaati hukum Taurat dengan sempurna tanpa celah. Jika melanggar terkutuklah dia. Nah, Kristus Yesus Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia mentaati semua hukum Taurat dengan sempurna menggantikan kita. Jadi semua kutuk Taurat itu dia telan, dia hisap ke dalam dirinya Bapak Ibu. Dia melakukan tuntutan Taurat dengan sempurna tanpa celah. Demi melakukan kehendak Bapaknya, yaitu menebus Bapak Ibu dan saya.
Kita yang harusnya terkutuk karena hukum Taurat, sekarang diambil oleh Kristus. Dia bawa ke kayu salib. Itulah sebabnya ayat ini berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Ini sebab Yesus begitu takut dan gentar. Sebab sebentar lagi seluruh kutuk dari hukum Taurat itu ditimpakan kepadanya. Bahasa sederhananya begini Bapak Ibu. Saya kasih contoh diri saya saja, sederhananya begini. Tuhan Yesus ngomong, John Panggabean, engkau terkutuk. Sebab engkau tak bisa mentaati hukum Taurat. Engkau sungguh-sungguh terkutuk. Engkau digantung di kayu salib. Tapi tunggu. Oleh karena kasihku kepada Bapa, engkau umat pilihan Allah, sudah engkau turun dari salib. Aku yang naik ke kayu salib. Jadi saya dianggap benar melakukan tuntutan hukum Taurat karena Kristus. Bukan karena saya. Tapi waktu Yesus berkata, John, oke, harusnya engkau yang disalib. Karena engkau tidak mentaati hukum Taurat, engkau terkutuk, engkau disalib. Sekarang engkau turun, biar aku yang disalib. Oke, setelah engkau turun, engkau diperhitungkan benar melakukan tuntutan hukum Taurat. Sebab aku sudah menggantikannya. Aku yang melakukannya untuk engkau. Tapi setelah engkau aku selamatkan, engkau wajib melakukan tuntutan hukum Taurat seperti yang aku lakukan. Bukan supaya diselamatkan John, tapi seharusnya ungkapan syukur hatimu kepadaku, engkau lakukan tuntutan itu. Nah, itu sebabnya kita melakukan firman Tuhan. Kenapa kita melakukan tuntutan hukum Taurat? Kenapa kita membayar perpuluhan? Kita mengembalikan ucapan syukur. Kita melakukan semua itu. Bapak Ibu, sebab Kristus telah menggantikan kita di kayu salib, memberi teladan bagaimana cara hidup sesuai dengan hukum Taurat. Dan dia tahu kita tidak mampu, dia gantikan kita. Tapi setelah dia menggantikan kita, dia meminta kita, sekarang ikuti jalanku. Ayo napak tilas, ikuti caraku melakukan tuntutan hukum Taurat. Bukan supaya engkau diselamatkan John, bukan supaya dibenarkan. Tapi harusnya sebagai ungkapan syukurmu kepadaku, engkau lakukan itu. Karena cintamu kepadaku, engkau lakukan itu. Nah Bapak Ibu, perhatikan ini. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya? Kristus takut dan gentar oleh karena dia akan dijadikan kutuk. Bapak Ibu, sekarang kita diselamatkan karena Kristus sekarang yang terkutuk. Kita menjadi merdeka, diberkati oleh Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita mau mengikuti teladan Kristus? Belajar mentaati Taurat Tuhan itu bukan karena kita mau diselamatkan lagi, tapi sebagai sebuah ucapan syukur, aku mau ikuti cara engkau pernah hidup Tuhan. Aku mau ikuti bagaimana cara engkau melakukan tuntutan-tuntutan hukum Taurat itu. Aku mau belajar meneladaninya, sebab engkau juru selamatku. Apakah kita punya pemikiran seperti itu? Atau kita masih menjadi orang-orang, untuk apa? Hukum Taurat, apa itu hukum Taurat? Sekarang hukum kasih karunia. Sekarang hukum anugerah. Mana ada lagi hukum Taurat? Apa bayar perpuluhan? Sebentar. Perpuluhan telah ada sebelum hukum Taurat turun. Abraham hidup belum ada hukum Taurat. Tapi Abraham sudah bayar perpuluhan ke Melkisedek. Saya ulang. Sebelum Abraham, di zaman Abraham sampai di zaman Musa belum ada hukum Taurat. Nanti Musa pimpin di padang gurun, baru mulai hukum Taurat diberikan. Jadi zaman Abraham, sebelum hukum Taurat turun, perpuluhan sudah wajib. Sorry kalau saya ngomong perpuluhan, gak ada pesan sponsor sama sekali. Kadang-kadang gemes dengan orang-orang yang ajarannya aneh-aneh. Ini zaman kasih karunia, ini bukan zaman Taurat. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bicara tentang perpuluhan. Sebelum hukum Taurat, Abraham sudah bayar perpuluhan kepada Melkisedek. Mereka sudah terlatih membayar perpuluhan. Belum ada hukum Taurat. Jadi perpuluhan bukan tentang hukum Taurat. Tapi yang saya ingin bawa Bapak Ibu dan saya renungkan, kita memang hidup di zaman kasih karunia. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak melakukan tuntutan hukum Taurat. Kita melakukannya karena kita sudah beroleh kasih karunia. Tuhan telah berkasih karunia kepada saya, menyelamatkan saya. Sekarang saya mau ikut cara Kristus pernah hidup. Apa itu? Mentaati hukum Taurat untuk kemuliaan Kristus. Begitulah seharusnya anak-anak Tuhan. Sehingga kita punya keseimbangan hidup yang baik. Tak ada satupun dari hukum Allah, dari firman Allah yang gugur.
Nggak ada. Yesus mengatakan aku datang bukan untuk menghapuskan hukum Taurat, tapi menggenapinya. Itu sebabnya firman Allah nggak ada yang batal. Bapak, Ibu dan saya wajib memenuhinya dengan keseimbangan hidup seperti ini. Sekali lagi, kita hidup di zaman kasih karunia. Kita yang telah beroleh kasih karunia ini wajib hidup bagaimana Kristus pernah hidup. Yaitu mentaati hukum Taurat. Kita pun belajar mentaatinya. Bukan supaya diselamatkan. Sebab Bapak, Ibu dan saya semua sudah diselamatkan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Ayo tepuk tangan lebih baik lagi bagi Tuhan. Kalau begitu, 3 poin ini adalah takut yang menyelamatkan. Yesus takut dan gentar, bukan takut mati. Seperti para pahlawan-pahlawan yang hebat itu. Enggak, dia tidak takut mati. Dia takut dia terpisah dari Bapaknya. Bapak Ibu, izinkan saya membaca 1 ayat lagi. Kita tutup di bagian ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Allah berkata demikian dalam 2 Tesalonika 1 ayat 9. Kita tunggu multimedia tampilkan ayat ini. 2 Tesalonika 1 ayat 9. Firman Tuhan berkata begini Bapak Ibu. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Inilah neraka. Neraka yang sesungguhnya bukan tentang api yang menyala. Bukan tentang siksaan yang begitu mematikan. Menurut 2 Tesalonika 1 ayat ke-9, neraka yang sejati adalah terpisahnya manusia dari Allah selama-lamanya. Sebuah penyiksaan yang luar biasa. Kristus pernah mencicipinya. Ketika dia harus terpisah dari Bapaknya. Walaupun beberapa saat, tapi bagi Kristus itu menakutkan luar biasa. Jadi neraka itu tentang terpisah dari hadirat Allah. Dijauhkan dari kemuliaan kekuatannya yang luar biasa itu. Karena itu, pagi hari ini, miliki rasa takut. Takut kalau engkau pisah dengan Allah. Miliki rasa takut. Takut kalau engkau tidak peka lagi dengan dosa. Miliki rasa takut. Takut kalau engkau lagi tidak mengerti bahwa seharusnya aku yang dikutuk. Tapi Kristus yang menerima kutuk. Aku tak mau terkutuk lagi. 3 ketakutan ini menyelamatkan kita dari kehidupan yang semakin tidak menentu di zaman kita ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita bangkit diri bersama-sama Bapak Ibu. Pagi ini kita dibawa pikiran dan hati kita untuk memikirkan tentang Paskah 2 minggu lagi. Jangan lupa hadir dalam ibadah itu. Perjuangkan sungguh-sungguh untuk hadir dalam ibadah itu Bapak Ibu. Kita akan menikmati hadirat Tuhan. Sekarang kita akan datang kepada Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Tuhan, jadikan kami alat-Mu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi dari awal Bapak Ibu, lebih sungguh kita naikkan pujian ini. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan
hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat firman yang sudah kami dengar siang hari ini. Firman yang sungguh memberkati setiap kami. Kami rindu biar melalui firman yang kami dengar pagi hari ini, hidup kami semakin hari boleh berkenan di hadapan Engkau. Dan kami terus rindu untuk memuliakan Engkau dalam segala hal dalam hidup kami. Kami berdoa juga bagi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati dan menyertai. Biar kemanapun hamba-Mu pergi, hikmat yang baru, kesehatan yang sempurna, dan pengurapan yang lebih lagi ada bagi hamba-Mu. Dan di siang hari ini Tuhan, kalau kami mendapatkan kesempatan tuh kami boleh memberikan yang terbaik. Kami rindu memberi dengan ketulusan hati kami kepada Tuhan. Sebab kami mengasihi Engkau lebih dari apapun. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Dan kami mengundang bagi Bapak Ibu yang akan melakukan penyerahan anak, bisa segera maju ke sebelah kiri mimbar. Tuhan Yesus memberkati. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan
dalam nama Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Aba Bapa Allah kita. Kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus turun melimpah atas kita semua untuk menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Semua yang percaya sama-sama kita berkata amin. Selamat siang, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.